Oke guys, selamat datang kembali sahabat Hamis and Mom, channel doa terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini. Mari kita bahas alur singkat tentang film seri berjudul Wednesday dari Netflix, menceritakan kisah anak perempuan bernama Wednesday. Pribadinya yang berbeda dari anak-anak seumurannya membuatnya disebut sebagai orang aneh. Sikap kasar, belak-belakan, dan tak suka basa-basi membuatnya seperti anak yang cukup berbahaya. Banyak misteri tersimpan dari kisah Wednesday dan juga dari mana sebenarnya dirinya berasal. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Kisah awalnya Wednesday yang datang ke sekolah mendapatkan tatapan yang aneh dan juga sinis dari teman-teman dan juga guru-gurunya. Tapi hal itu tak dipedulikannya. Sampai saat Wednesday membuka lokernya, tiba-tiba di sana ada adiknya yang bernama Pugsley. Adiknya terlihat anak yang lemah, sangat berbeda dari kakaknya ini. Adiknya selalu dibully dan juga diperlakukan dengan tak baik. Saat Wednesday membuka ikatan tali adiknya, dirinya tiba-tiba mendapatkan penerawangan tentang siapa orang-orang yang menyerang adiknya ini. Seketika Wednesday membalas perlakuan itu dengan mendatangi para pria yang sedang latihan berenang. Wednesday membawa banyak ikan piranha dan kemudian melepaskannya di dalam kolam itu. Semua orang pun berusaha untuk menyelamatkan diri, hanya Wednesday yang berhak menyakiti adiknya. Selain itu mereka akan mendapatkan ganjarannya. Akibat penyerangan itu, Wednesday akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Kedua orang tuanya akhirnya harus memasukkannya ke sekolah Nevermore. Sekolah para orang buangan yang memiliki kekuatan dan juga hal istimewa seperti Wednesday. Sekolah itu juga tempat di mana kedua orang tuanya sekolah dulu. Mereka sangat bangga dengan Nevermore dan yakin Wednesday akan betah di sekolah itu. Sedangkan warga sekitar telah mengenal seperti apa sekitar Nevermore. Mereka memiliki ketakutan tersendiri, bahkan beberapa kasus mengatakan ditemukan beberapa tubuh yang tak utuh yang tercabik di hutan. Di hari yang sama, seorang pria pendaki juga diserang, entah oleh binatang buas atau monster. Polisi bahkan menyurigai para penghuni Nevermore, namun mereka sendiri tak memiliki bukti yang cukup. Saat Wednesday bertemu dengan kepala sekolah, dirinya terlihat dingin, bahkan menunjukkan ketidaksukaannya dengan sekolah itu. Kepala sekolah adalah teman sekamar ibunya dulu, dan juga kini Wednesday akan menempati kamar Ophelia tempat ibunya dulu. Wednesday juga akan mendapatkan psikoterapi 2 kali seminggu karena hal ini diwajibkan oleh pengadilan untuk Wednesday akibat ulahnya kemarin. Hal buruk bagi Wednesday tak berhenti, dirinya bahkan sekamar dengan seseorang yang sangat menyukai berbagai warna bernama Enid. Enid menunjukkan semua tempat kepada Wednesday. Seperti apa teman-teman mereka, foto para alumni dulu dan juga beberapa teman mereka dengan keunikan masing-masing. Mereka bisa dikelompokkan dengan kumpulan vampir, serigala, siren, dan yang lainnya. Setelah selesai, perpisahan pun dilakukan. Ibunya mengingatkan Wednesday jika dirinya tak bisa kabur dari sekolahnya dan akan menyukai sekolah ini. Memberikan kalung inisial W dan M, simbol dari ibu dan anak ini. Ibunya pergi dengan sedih, tapi mereka tak membiarkan putrinya sendiri. Mereka mengirim sepotong tangan untuk menjaga anak mereka. Malam harinya di kamar, Wednesday mulai membagi kamar mereka. Dirinya tak suka warna. Sedikit ada pertengkaran dengan keduanya, namun tak lama ibu asrama datang. Ibu Thornhill adalah ibu asrama dan dirinya satu-satunya manusia biasa yang bekerja di sekolah Nevermore. Ibu Thornhill memberikan hadiah bunga hitam setelah membaca profil dari Wednesday. Dan untuk pertama kali Wednesday mengucapkan terima kasih. Berkat ibu asrama ini, amarah keduanya menjadi mereda. Paginya Wednesday ke ruangan latihan. Dirinya melihat bagaimana seorang pria bernama Rowan kalah. Melihat kesombongan Bianca yang dikatakan primadona sekolah, Wednesday menantangnya. Awalnya Wednesday menang dan kemudian tak lama mereka seri. Wednesday yang menyukai hal-hal keras pun meminta mereka melakukan pertarungan militer tanpa pelindung kepala yang mengeluarkan darah, maka dirinya yang dinyatakan kalah. Mereka kemudian saling menyerang dan sayangnya Wednesday yang memiliki luka itu. Di UKS dirinya sempat mengobrol dengan Rowan. Pria ini termasuk pria yang dibully di sekolah buangan.
Karena terlalu malu, Wednesday tak banyak bicara. Dirinya keluar dan merasa ada yang aneh di belakangnya. Ternyata sepotong tangan yang bernama Ting ini terus mengikutinya. Saat keluar, tiba-tiba ada patung yang bergerak dan akan jatuh pada Wednesday. Beruntung pria seniman bernama Xavier Trop menyelamatkan dirinya. Saat sadar, ternyata pria ini telah mengenal Wednesday sejak kecil. Berkat insiden mereka dulu bermain petak umpet di pemakaman ibu baptisnya yang merupakan teman nenek Wednesday. Xavier bersembunyi di peti dan hampir dikremasi. Beruntung Wednesday menyadari keberadaannya di peti itu. Hal ini membuat hutang nyawa mereka impas. Malam harinya Wednesday menyadari keberadaan dari Ting. Dirinya pun memberikan dua pilihan untuknya, setia atau dikurung. Pada akhirnya Ting memilih setia pada Wednesday dan mereka pun menyusun rencana untuk melarikan diri. Saat pertemuan psikoterapi, Wednesday banyak ditanya tentang kasusnya dan juga buku yang ditulisnya dan bagaimana reaksinya terhadap pembuli adiknya dan juga pada penerbit yang menolak ceritanya. Wednesday bercerita tanpa ragu. Namun saat ditanya tentang kisah anak dan ibu dalam bukunya, Wednesday mulai menutup dan kemudian pergi ke kamar mandi. Di sana dirinya berusaha bersama Ting keluar dari jendela dan turun. Saat berusaha untuk lari, Wednesday menabrak seseorang dan seketika itu dirinya melihat cuplikan pria itu kecelakaan. Wednesday datang ke sebuah kafe kecil dan bertemu pria bernama Tyler. Wednesday membantunya memperbaiki mesin espresso dan meminta bantuannya untuk mengantarnya ke stasiun kereta. Wednesday memberikan upah untuk itu, namun Tyler tak mau meninggalkan pekerjaannya. Wednesday bisa menunggu atau mencari orang lain untuk membantunya. Di sini kepala sekolah dan juga psikoterapis baru menyadari Wednesday melarikan diri. Saat Wednesday menunggu, ada beberapa anak dari peziarah datang dan memulai mengganggunya karena tahu dirinya murid dari Nevermore. Mereka mengejek Wednesday dan itu tak dibiarkan. Seketika pria itu tumbang dan tak lama ayah dari trailer yang ternyata kepala sheriff datang. Dirinya heran kalau wanita kecil ini mampu mengalahkan 3 pria sekaligus. Saat kepala sekolah datang, dirinya memanggil Wednesday dengan nama belakang ayahnya Adams. Hal ini langsung membuat sheriff memperingatkannya karena bagaimanapun ayahnya memiliki catatan pembunuhan dulu. Hal ini membuat Wednesday penasaran, namun saat mereka di perjalanan, kecelakaan yang dilihatnya tadi terjadi. Bahkan sebelum sampai, Wednesday tahu jika pria itu telah mati dan lehernya patah. Kepala sekolah bahkan saat itu tak bisa melihat apa yang terjadi. Pada malam hari, Wednesday memainkan selonya, irama yang mengagumkan. Kepala sekolah, ibu asrama, dan yang lainnya menikmati musik itu. Namun di lain hal, Rowan di dalam sebuah ruangan, dirinya mengambil satu buku dan menyobek sebagian buku itu. Bukan hanya itu, Tyler juga berusaha mencari dokumen kriminal dari Gomez Adam. Dan kisah penyerangan beberapa orang belum tertuntaskan oleh sheriff. Setelah memainkan musik itu, Inet datang dan dirinya mulai terbuka pada Wednesday. Inet seekor serigala, namun dirinya tak bisa berubah. Hanya kukunya yang bisa muncul. Dirinya berbeda dan itu membuatnya sedih. Wednesday awalnya dingin, namun akhirnya dirinya juga menceritakan tangisan pertamanya. Saat itu dirinya kehilangan hewan peliharaannya kalajengking akibat dari para anak nakal yang membulinya. Saat itu dirinya menangis namun sama sekali tak memperbaiki keadaan. Sejak itulah dirinya berhenti menangis. Wednesday akhirnya meminta bantuan Inet untuk mengajarinya komputer dan juga mengirim things pada Tyler. Mereka akhirnya berkomunikasi dan Wednesday menagih bantuannya tadi. Mereka akan bertemu di festival panen besok dan akan melarikan diri. Saat itu tiba, Wednesday berusaha mengalihkan perhatian kepala sekolah dan menghilang. Dirinya bertemu dengan Tyler. Saat itu Tyler memberikan catatan tentang ayahnya dan mereka akan pergi. Namun sayangnya 3 pria kemarin mengejar mereka. Mereka lari dan tak sengaja Wednesday menabrak Rowan dan cuplikan tentang Rowan diserang terlihat. Dan akhirnya Wednesday mengikutinya ke hutan. Wednesday berusaha untuk membantunya, namun dalam faktanya, Rowan yang akan membunuh Wednesday. Bahkan patung yang jatuh juga ulahnya.
Ibu Rowan dulu adalah peramal hebat dan dirinya bahkan telah menuliskan takdir Wednesday yang akan menghancurkan sekolah dan mereka. Saat Rowan akan membunuhnya, tiba-tiba monster muncul. Monster itu menyelamatkan Wednesday. Kini Wednesday memiliki kasus penting tentang gambar yang mirip dengannya dan juga catatan pembunuhan ayahnya. Dirinya hampir mati 2 kali dan kini penasaran dengan monster yang menolongnya. Akhirnya Wednesday pun mengakui pada kedua orang tuanya jika dirinya mulai merasa betah di sekolah itu. Setelah kejadian itu, tiba-tiba polisi tak bisa menemukan jasad Rowan di mana-mana. Namun Wednesday yakin Rowan diserang monster dan mati. Wednesday mengatakan jika setelah kejadian, dirinya menelpon Bianca untuk meminta bantuan. Tapi entah kenapa dirinya malah terbangun dan sudah berada di asrama. Kepala sekolah berusaha menghentikan itu, namun Wednesday malah ingin berbicara berdua dengan Sheriff. Wednesday mengatakan jika ada yang menutupi pembunuhan ini, dan mereka berdua tahu ada monster yang sedang berkeliaran. Tak lama seseorang muncul dan itu adalah Rowan. Hal ini sangat menakjubkan. Rowan mati dan hidup kembali. Wednesday kembali melakukan psikoterapi, namun dirinya menolak sebagai pembohong. Rowan memang telah mati. Saat keluar sesi, dirinya bertemu dengan Tyler. Namun Tyler di sini mengatakan jika dirinya percaya padanya. Tak tinggal diam, Wednesday kembali bertanya tentang Rowan pada Inet. Namun saat itu dirinya sedang sibuk menyiapkan pertandingan di acara Pukap. Acara yang sangat mereka tunggu dan juga nantikan, bahkan Inet berharap mereka tak kalah lagi oleh Bianca. Wednesday terus mencari, sampai akhirnya dirinya menemukan stempel dalam kertas itu. Wednesday berusaha untuk bertemu dengan Rowan, namun kepala sekolah telah mengeluarkannya dan dirinya akan pergi. Kepala sekolah juga memintanya untuk mencari ekstrakurikuler untuknya. Wednesday tahu jika ini dilakukan untuk menyibukkannya. Tugas diberikan kepada Things. Saat Wednesday berusaha melihat berbagai ekstrakurikuler, tiba-tiba dirinya melihat Rowan dan ibu asrama. Rowan tak mengakui apapun yang terjadi. Dirinya hanya mengatakan jika ingin mencari angin. Mereka pergi begitu saja ke stasiun dan Ting mengikutinya. Saat sampai di stasiun, Rowan langsung ke toilet dengan cepat, membuat Ting tertinggal. Saat keluar toilet, wajah Rowan berubah dan sejalannya waktu, ternyata itu adalah kepala sekolah Wins yang menyamar. Ting tak menemukan siapapun kecuali koper yang ada di toilet. Saat itu Wednesday berada di rumah kaca, mereka sedang belajar. Jelas dalam pembahasan ini Bianca dan juga Wednesday saling menunjukkan keahlian mereka dalam pengetahuan. Dan kini Bianca benar-benar memiliki saingan. Di lain hal ternyata Tyler juga menemui psikiater, namun sayangnya hasilnya tak pernah diketahui ayahnya. Di sini ayahnya juga masih percaya dengan keberadaan dari monster itu. Tyler berusaha menanyakan tentang ibunya, namun Sheriff tak mau membahas hal itu. Saat Wednesday merasa dirinya begitu diintai oleh kepala sekolah, dirinya meminta bantuan pada Inet untuk menggantikannya di ternak lebah. Inet akan memikirkan hal itu jika Wednesday sendiri meminta maaf pada Ting. Bagaimanapun dirinya telah melakukan tugasnya dan Wednesday malah membentaknya. Akhirnya Wednesday pun meminta maaf dan menceritakan tentang wanita di kertas itu. Bagaimanapun dirinya harus menghilangkan petaka buruk. Mereka pun mulai menjalankan misi. Wednesday berhasil pergi ke hutan, namun saat itu Tyler ada di sana. Dirinya juga mengikuti ayahnya. Mereka menyamarkan bau dengan ampas kopi. Saat pencarian itu mereka menemukan kacamata Rowan. Penglihatan kembali muncul. Keterkaitan buku dengan Rowan, kecelakaan dan juga segalanya terlihat. Wednesday terus mencari buku itu dan malah bertemu dengan ibu asrama. Dirinya senang melihat ada anak yang ada di tempat buku ini. Ibu asrama hanya meminta Wednesday untuk menjadi dirinya sendiri, yang tak pernah mudah untuk didikte oleh orang lain, dan meminta jika ingin cerita Wednesday bisa datang ke rumah kaca. Pada malam hari, akhirnya diam-diam Wednesday datang ke kamar Xavier dan juga Rowan. Dirinya terus memeriksa dan mencari buku itu, tapi hanya melihat gambarnya dan juga topeng di bawah kasur. Tak lama Bianca datang, dan Bianca meremehkan temannya Inet.
dan akan mengalahkan temannya itu seperti tahun-tahun yang lalu. Bianca juga mengatakan jika Wednesday bukanlah tipikal dari Xavier. Mendengar hal ini pun dirinya langsung menemui Inet. Saat itu satu personil Inet sakit dan mereka pasti akan kalah. Wednesday menawarkan dirinya dan juga mengatur rencana untuk esok hari. Saat pertandingan dimulai, 4 kapal ada dalam perlombaan itu. Karena perlombaan ini tak memiliki aturan, hal ini dimanfaatkan oleh Bianca yang merupakan seorang siren. Temannya ada di bawah air itu dan berusaha menghancurkan kapal saingan Bianca. Satu berhasil dihancurkan. Wednesday melihat itu dan meminta Things membantunya. Mereka berhasil membuat Sherin itu terperangkap jaring dan mereka sampai ke pulau seberang. Di tengah itu, Inet dengan bantuan Things, dirinya berhasil melubangi kapal para badut. Saat pengambilan bendera, tiba-tiba Wednesday masuk dalam cuplikan penglihatan. Anak seusia dirinya dan juga persis seperti wajahnya mengatakan jika dirinya adalah kuncinya. Saat Wednesday sadar, mereka tertinggal di belakang. Mereka berusaha mengejar satu sama lain. Karena kapal badut tercakar, maka mereka tenggelam di tengah. Sedangkan tinggal 2 kapal lagi. Siren dari teman Bianca mencoba kembali mengganggu, namun beruntung Ting memberikan pukulan keras yang membuatnya jatuh. Dengan bantuan alat tajam mereka, perahu Bianca berhasil dipecahkan, dan yang memenangkan pertandingan adalah kamar Ophelia. Setelah sekian lama, akhirnya piala kembali jatuh di tangan kamar Ophelia. Hal ini membuat Wednesday kesal dengan sorakan bahagia kepadanya. Dirinya duduk dan tanpa sadar melihat patung dan juga buku yang memiliki simbol yang sama dengan robekan kertas itu. Kekalahan ini membuat Bianca kesal. Saat malam tiba, Wednesday kembali ke tempat itu. Dirinya membaca kata-kata yang ada di buku patung itu. Wednesday memecahkan teka-teki di buku itu dengan mencentikkan jari 2 kali, dan pintu rahasia pun terbuka. Saat Wednesday masuk ke dalam dan menemukan buku yang dicarinya, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dirinya disandra oleh kumpulan orang. Namun saat melihat topeng mereka, Wednesday tahu jika mereka adalah teman sekelasnya. Hal ini cukup membuat Wednesday malu karena mereka seperti mencoreng nama penculikan. Wednesday juga tak mau bergabung dengan mereka yang amatiran. Wednesday masih bingung apa yang terjadi antara dirinya dan juga penziarah yang tertulis dalam buku ini. Hari berikutnya akhirnya sekolah Nevermore mendapatkan kesempatan untuk mementaskan diri di alun-alun kota demi menyambut pembuatan patung monumen. Semua anak-anak mendapatkan kertas dengan tempat mereka masing-masing. Inet mendapatkan tempat di kota peziarah, sedangkan Wednesday sendiri berada di toko barang antik. Kepala sekolah sendiri meminta secara langsung agar Wednesday memainkan selonya nanti di tengah peresmian patung yang akan dilakukan. Pembicaraan tentang bagaimana dan di mana Rowan masih menarik bagi Wednesday. Dan di sini Xavier juga heran bagaimana buku yang berumur 30 tahun lalu bisa berisi gambarnya dan juga pria yang bernama Joseph Cranston, pria penting pendiri kota Jericho. Wali kota Jericho sendiri meminta Sheriff untuk tak melihat anak-anak Nevermore dengan aneh. Bagaimanapun kota mereka tergantung pada sekolah itu. Semua dana yang dibutuhkan untuk keperluan kota berasal dari Nevermore. Namun di sini Sheriff terlihat tak begitu suka, dirinya hanya menjalankan keamanan kota. Para anak-anak Nevermore pun mulai melakukan kegiatan mereka. Wednesday saat itu meminta pertukaran tempat dengan Inet. Dirinya akan melakukan sesuatu. Di toko barang antik, Wednesday tahu ada Azak di sana dan Inet sangat menyukainya. Hal ini membuat Inet bersemangat. Wednesday dan beberapa anak masuk ke kota pertama peziarah, memperlihatkan gedung pertemuan yang memiliki banyak artefak di dalamnya. Tapi kali ini mereka tak akan ke sana. Mereka akan membantu aktivitas di kota peziarah. Para anak-anak membantu memperkenalkan makanan-makanan yang ada di sana layaknya seperti pelayan di zaman dulu. Wednesday berusaha mencari jalan untuk pergi. Namun saat itu melihat bocah penjaga lebah yang sedang diganggu oleh 3 bocah penziarah. Wednesday memberikan pelajaran kepada salah satunya dan yang lainnya tak mau membuat masalah. Mereka kemudian segera pergi dan Wednesday masuk ke dalam bangunan pertemuan.
Di sana dirinya melihat banyaknya artefak, bahkan di sana ada foto dan menunjukkan seorang gadis yang pernah ada di penglihatannya. Dirinya memegang buku hitam dengan lambang yang jelas. Wednesday menemukan buku itu di sana, namun sayangnya buku itu palsu. Bersamaan dengan itu, Wednesday diketahui sedang memasuki ruangan diam-diam, namun mereka mengambil alasan jika pintunya tak terkunci dan kotak kaca itu telah terbuka. Wednesday berusaha menanyakan di mana tempat pertemuan yang asli seperti di lukisan tersebut, namun wanita ini tak mengetahuinya. Sedangkan di toko barang antik, ada seorang pria kumuh yang masuk ke sana dan mencuri kamera. Di sini Ajax dan juga Inet semakin banyak berbicara. Namun karena Ajax sebagai Gorgon, mereka tak banyak berinteraksi karena takut akan mengubah mereka menjadi batu. Inet tak takut hal itu, karena baginya itu hanya sementara. Dan dengan terang-terangan Inet mengajak Azat berkencan nanti malam dan itu diiyakan pula oleh Ajax. Setelah kabur dari kota peziarah, Wednesday datang menemui Tyler. Dirinya pun menanyakan di mana keberadaan rumah pertemuan ziarah yang asli. Rumah itu ada di tengah hutan. Tyler menawarkan bantuannya, namun Wednesday tak bisa menunggu dan melewatkan peresmian patung nanti. Wednesday datang ke puing bangunan itu dan di sana ada pria mabuk yang bertanya tentang kedatangannya. Dan saat itu, Ting membantu untuk menyingkirkan pria itu. Dalam pencarian ini, Wednesday kembali menemukan penglihatan tentang gadis pirang yang mirip dengannya. Dirinya diarak oleh banyak peziarah dan menyebut gadis itu sebagai penyihir dan mereka yang berdosa. Di depan gadis itu ada Joseph Crackston yang kemudian menyeret gadis itu bersama dengan orang-orang buangan dan akan membakar mereka. Tanah Jericho sebenarnya adalah tanah asli milik orang yang memiliki kekuatan ini. Namun para peziarah datang dan kemudian mengambil tanah mereka dan membantai jiwa. Wanita kecil ini bernama Goody Adams. Dirinya juga berhasil melukai Joseph Crackston. Karena amarah, akhirnya dirinya dibawa dan dibakar bersama mereka yang lainnya di dalam gedung itu. Semua orang di ruangan itu dirantai, hanya Goody Adams yang bisa melarikan diri. Ibunya yang memintanya untuk menyelamatkan diri demi keturunan mereka dan membalaskan dendam mereka. Goody Adams berhasil keluar dan saat itu di depan keduanya, Joseph Crackston mengatakan mereka tak akan bisa lolos. Wednesday sadar dan dirinya akhirnya mengetahui kalau gadis itu adalah leluhurnya. Tak lama ada sesuatu yang datang dan itu adalah monster itu lagi. Wednesday mengikuti jejaknya dan ternyata jejak itu berubah menjadi kaki manusia. Tak lama Xavier juga muncul. Wednesday berusaha mengatakan hal itu, namun jejak yang tadi telah tersapu hujan. Di sini Xavier juga memikirkan mungkin Wednesday benar tentang Rowan, karena dirinya mengetik pesan mengajaknya berlibur lagi berseluncur es. Namun saat itu Rowan menolak, padahal mereka tak pernah melakukan hal itu. Di sini Xavier juga menyadari jika Wednesday memiliki kemampuan melihat masa lalu dan masa depan. Permasalahan yang berkaitan dengan Joseph Crackston dan juga monster itu akan terus dikejar oleh Wednesday, dan dirinya akan menghentikan hal buruk yang akan terjadi. Kini Wednesday bahkan memiliki rasa takut sejak melihat mata dari Joseph Crackston. Di tengah alun-alun kota, acara peresmian patung Joseph pun akan dilakukan. Wednesday mengatur segalanya bersama Ting. Saat musik dimainkan, Ting menyalakan api dan kemudian hal itu meledakkan dan membakar patung dari Joseph Crackston. Kepala sekolah tahu itu ulah Wednesday, namun dirinya juga tak mengakui secara langsung. Hanya mengatakan jika mereka tahu sejarah tentang orang buangan dan juga Joseph Crackston. Seharusnya mereka yang ada di sana dan bukan patung Joseph Crackston. Kepala sekolah tahu hal itu, namun dirinya hanya mengambil jalan tengah untuk membangun kedamaian. Malam di tengah hutan terjadi penyerangan pada pria pengemis tadi. Kamera yang dipegangnya pun menangkap semua gambar. Pada saat penyelidikan, bahkan polisi menemukan kamera yang juga menunjukkan makhluk yang menyerang.
Di lain hal, Azak tak sengaja menjatuhkan handuk yang menutupi kaca dan itu membuatnya mengenai kutukannya sendiri dan menjadi batu. Bersamaan dengan itu, Inet juga menunggu pertemuan mereka, namun Azak tak kunjung datang. Hal ini membuat Inet merasa kesal dan merasa dirinya dicampakkan. Misteri monster belum terpecahkan, dan Xavier sendiri memiliki cakar yang belum diketahui dari mana asalnya.